Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suluh, Suara Penyuluh Kota Salatiga. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah kuat dalam kasih. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa, minta bimbingan pada Tuhan, sehingga firman pada kesempatan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Pada pagi hari Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena atas berkat dan rahmat-Mu telah pertemukan kami dalam acara Suluh Kota Salatiga. Kiranya Tuhan selalu bimbing, kiranya Tuhan selalu tuntun, sehingga acara Suluh Kota Salatiga ini Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, dan biarlah benih-benih firman ini dapat tertanam dengan subur di dalam hati kami, dan akhirnya Tuhan mampu menghasilkan buah tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan, tema kita adalah kuat dalam kasih. Dan bahan terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 31a. Injil Markus pasal 12 ayat 31a. Demikianlah firman Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah setahun lebih kita masuk dalam masa pandemi COVID-19. Banyak hal yang sudah kita alami, banyak hal yang sudah kita lihat. Sekolah-sekolah harus ditutup karena proses belajar mengajar harus dilakukan secara online. Tempat-tempat ibadah termasuk gereja juga ditutup karena ibadah harus dilaksanakan secara online juga. Dan terlebih dalam bidang ekonomi, banyak hal yang kita rasakan, banyak saudara kita yang bisnisnya atau usahanya mengalami kelesuan, bahkan mengalami suatu kebangkrutan. Banyak saudara kita yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja karena tempat mereka bekerja sudah tutup. Suatu hal yang sangat memprihatinkan, satu hal yang membuat kita harus berpikir ulang untuk mengelola keuangan kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik semua itu, saya melihat ada suatu hal yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kekurangan yang ada, di tengah-tengah keprihatinan hidup yang ada, ternyata tidak menghalangi saudara-saudara kita untuk berbuat kasih bagi sesamanya. Dan secara pribadi, saya sangat tertarik oleh hal itu. Maka saya berusaha mencari jawab, mengapa mereka dalam hidup kekurangan
dalam hidup keprihatinan, mereka masih mau berbagi dengan saudara-saudaranya yang lain. Ada suatu jawaban yang sungguh sangat menggetarkan hati saudara-saudara. Mereka menyampaikan, biarpun kami hidup kekurangan, biarpun kami mengalami hidup keprihatinan, tetapi tidak menghalangi kami untuk berbuat kasih bagi saudara-saudara kami. Suatu jawaban yang begitu luar biasa menurut saya. Dan ini sungguh menjadi perhatian kita untuk kembali melihat kasih itu apa. Ada seorang teolog namanya Thomas Aquinas. Beliau menyampaikan bahwa kasih adalah sebagai persahabatan manusia dan Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Ia menyatakannya sebagai yang paling utama dari kebajikan-kebajikan. Menurut Thomas Aquinas, kasih adalah hal yang utama dari kebajikan-kebajikan atau kebaikan-kebaikan. Lalu jika kita melihat juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih itu dari Allah. Barang siapa tidak memiliki kasih, berarti dia tidak memiliki kasih itu. Kita juga bisa melihat dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau kita melihat dalam sejarah pelayanan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ia mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Dia rela disiksa, dia rela disalibkan, karena kasihnya itu pada kita. Dari pendapat Thomas Aquinas, dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8, kita juga melihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah merupakan bukti bahwa kasih itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Ada suatu koreksi atau bahan perenungan bagi kita. Apakah selama ini kita masih memiliki kasih? Apakah selama ini kita sudah menyatakan kasih itu kepada sesama kita? Silakan ini menjadi bahan perenungan bagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua, marilah kita menjaga kasih itu di dalam kehidupan kita. Marilah kita nyatakan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa kekurangan. Kita tidak bisa memberikan sesuatu apapun pada saudara kita yang kekurangan. Tetapi saudara, pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa berbagi kasih itu tidak hanya bersifat material saja.
kita mendoakan, kita memberikan motivasi, kita menguatkan saudara-saudara kita, itu juga merupakan bukti kasih kita kepada saudara kita. Dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih itu secara nyata. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kasih itu harus dinyatakan. Kasih itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan kasih itu. Marilah di dalam masa pandemi, masa yang sulit ini, kita gunakan untuk berbagi kasih bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyatakan kasih itu bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami mengaturkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan Yesus, kiranya selalu berikan kesabaran. Kiranya Engkau selalu berikan kekuatan. Engkau selalu berikan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin di negara kami ini dengan baik. Pada kesempatan ini pula Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk kota kami Salatiga. Engkau selalu menyertai kota ini Tuhan. Dan biarlah kota ini Tuhan menjadi corong kebenaran. Dan biarlah kota ini Tuhan bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk menyatakan kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Radio Betani FM yang selama ini sudah menjadi berkat bagi kota Salatiga Tuhan. Engkau juga selalu sertai dalam tiap perjalanannya. Engkau selalu berkati para pengelola, para penyiarnya Tuhan. Dan kami sungguh rindu melalui Radio Betani FM ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan melalui tangan kuasa-Mu. Yang saat ini dilanda suatu permasalahan yang sangat pelik, karena Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang saat ini saudara kami harus masih melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tuhan Yesus juga selalu menyertai mereka. Dan biarlah mereka bisa menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan ini, saya sebagai bagian dari penyelenggara Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga mengajak kita semua untuk berperan aktif dalam mencegah dan memutus mata rantai perkembangan COVID-19, khususnya di Kota Salatiga. Ada program yang namanya 5M. Apa itu 5M? Yang pertama adalah memakai masker dengan tepat dan benar. Lalu yang kedua, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga,
menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan yang keempat, menghindari keramaian dan kerumunan. Serta yang kelima adalah mengurangi mobilitas di tempat umum. Kami percaya dengan peran serta Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkembangan COVID-19 khususnya di kota Salatiga bisa kita cegah dan bisa kita putus mata rantainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.